gak peduli sekarang, 100 tahun yang lalu, bahkan 5.000 tahun yang lalu, selalu ada siklus utang. Even di zamannya Bible atau zaman itulah ya. Dulu ada konsep yang saya lupa persis namanya. Kebetulan apa? Ada istilahnya yang mana per 80 tahun utang semua dimaafin. Ini zamannya kayak buku Leviticus atau apa gitu lah. Aku lupa persis yang mana. Tapi ada di kayak kita ngomong 3.000 4.000 tahun yang lalu. Even then ada Jubilee. Thank you. Baru ingat namanya Jubilee. Per 80 tahun semua utang berapapun nilainya, berapapun bunganya itu dimaafin gitu loh. Itu hukumnya zaman itu. So itu untuk encourage orang-orang yang kasih pinjaman, pastikan kamu sadar kalau 80 tahun dimaafin, berarti kalau masih sisa 10 tahun dari 80 tahun, jangan kasih utang lebih dari 10 tahun. Karena kalau lebih dari 10 tahun dimaafin, hilang gitu loh duitnya, gak akan balik. So itu sistem zaman kuno, right? Oh, kalau kita maafin semua utang per 80 tahun, berarti ada natural reset dan secara otomatis orang kasih pinjaman itu responsible gitu loh, yang masuk akal, yang pasti bisa dibayar balik sebelum semuanya dimaafin. Itu satu solusi. Tapi kita berada sekarang di 2025 yang mana hukum seperti itu gak ada. Adanya free market, yang artinya kalau kamu kasih bunga pas di puncak, kasih utang pas di puncak, dan kamu yang ambil utang pas di puncak, dan semua orang rata-rata harus mulai bayar balik utangnya, kamu yang beli sesuatu dan pinjem dana pas di atas, dan kamu yang nanti jadi korban, yang hilang rumah, yang bangkrut, yang pilot. Oke? Nah, ini topik yang aku mulai pikirkan karena kebetulan lagi salju. Semua orang lagi happy-happy, lagi senang-senang main salju, tapi aku justru lagi mikirin ini actually ada hal yang berkaitan sama hal yang bukan musim udara, musim weather. Dalam hal ini aku lagi omongin siklusnya market. So, just sesuatu hal yang sifatnya pelajaran sih. But ada bagusnya kamu spend waktu untuk pelajari siklus-siklus ini dan understand bahwa hampir semua hal dalam dunia alam, baik pun hal natural, baik pun hal finansial, itu ada siklusnya. Karena bagaimanapun kita itu semua 7-8 miliar manusia itu berada di satu sistem yang saling berkaitan. Kalau kamu paham makna dari apa yang aku lagi bahasin kali ini, inilah yang jadi fondasi saat kita kasih, even Bitcoin ada siklus per 4 tahun, itu aku udah pernah kasih tahu. Kenapa kok Bitcoin ada siklus per 4 tahun? Kamu paham nggak? Coba kamu tebak di dalam komen. Tapi tentu saja kita mungkin nanti bikin konten di kemudian hari yang bahas kenapa kok siklusnya Bitcoin per 4 tahun. Tapi kalau kamu paham kenapanya, maka kamu bisa tahu ke akar truth, akar kebenaran. Apakah yang aku lagi dengerin sesuatu hal yang cuma opini atau sesuatu hal yang memang ada dasar realitas, dasar fakta.